Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun audiens berada. Kami dari kelompok 14, kelas 3, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan isi dari proposal kami dengan judul Majalah Mimpi atau Multiple Intelligences sebagai sarana penumbuhan minat belajar dan literasi siswa kelas 4 SDN Sinar Jati. Sebelum itu, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiza Aulia Rashid, saya dari Afifa Matematika, NIM-nya 1602443. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Dania Nur Hidayah dengan NIM 1602497. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Muzaffar dengan NIM 1602431 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo semua, nama saya Arif Denariam Hasibuan dengan NIM 1602465 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pihak yang terlibat. Yang pertama, tentu saja kami di sini melibatkan Kepala Sekolah di Negeri Sinar Jati yang akan membantu untuk memberi perizinan atas kegiatan yang kami lakukan. Yang kedua, terdapat wakil kurikulum dan kesiswaan yang akan membantu untuk mengonfirmasi jadwal agar tidak tabrakan dengan kegiatan lain. Lalu yang ketiga, terdapat wali di kelas SD Sinar Jati, yaitu wali kelas 4 yang akan membantu kita mendampingi murid-murid yang akan terlibat dalam kegiatan. Dan yang terakhir, terdapat murid-murid kelas 4 yang akan menjadi sasaran dari proyek yang kita lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi, di Indonesia ini, sistem pendidikan dan literasi masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Juga terdapat ketimpangan sistem pendidikan dan literasi antara anak perkotaan dan anak pedesaan. Anak perkotaan cenderung memiliki tingkat sistem pendidikan dan literasi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang ada di pedesaan. Sehingga di sini kami menghadirkan sebuah majalah yang terinspirasi dari majalah Bobo, yang kami beri nama Majalah Mimpi. Majalah Mimpi ini merupakan akronim dari Multiple Intelligence, yang berarti kami mengusung konsep Multiple Intelligence dalam majalah tersebut. Di sini diharapkan majalah tersebut akan membuat anak-anak menggeluti minat dan bakatnya sehingga lebih tertarik dalam belajar dan membaca. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan kegiatannya. Itu yang pertama adalah memaksimalkan potensi setiap individu dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan kecerdasan unik mereka secara optimal. Nah, hal ini mencakup pengenalan dan penyaluran minat bakat mereka. Misalnya, anak dengan kecerdasan musik mungkin mengembangkan bakatnya itu di bidang musik atau performanya. Sedangkan anak dengan kecerdasan interpersonal mungkin itu menjadi pemimpin atau konselor yang efektif gitu. Nah, hal itu juga berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu membuat gaya belajar yang beragam, yang menyesuaikan suasana dengan cara kayak permainan edukatif, yaitu belajar sambil bermain, terus bereksperimen serta berdiskusi. Terus masuk yang ketiga, yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Nah, itu dengan cara mengapresiasi pencapaian mereka, maupun itu hal kecil ataupun hal besar, itu bisa melalui penghargaan atau pujian positif yang bisa melakukan, yang bisa membuat mereka menjadi lebih bersemangat belajar. Yang keempat, keterampilan sosial dan interpersonal. Biasanya ini dilakukan dengan cara berkomunikasi. Terus memberikan contoh empati kepada murid-murid, kerjasama dalam kelompok. Nah, ini biasanya ini sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, ke-1 dan kedua. Terus yang kelima, itu membangun karakter dan etika. Nah, ini bisa dilakukan dengan refleksi diri, melatih tanggung jawab masing-masing siswa, dan pemahaman konsekuensi mereka masing-masing. Nah, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena menumbuhkan karakter mereka. Kelompok kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa minat belajar dan literasi anak desa cenderung rendah. Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar dan literasi anak desa jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana peran majalah Mimpi sebagai sarana untuk meningkatkan minat belajar dan literasi anak desa jenjang sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana cara agar majalah Mimpi dapat menarik minat anak desa jenjang sekolah dasar agar antusias untuk mengikuti kegiatan belajar dan literasi. Dan yang terakhir adalah mengapa penting untuk mengetahui jenis kecerdasan masing-masing individu dan apa kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ataupun literasi. Selanjutnya adalah manfaat dari adanya program Majalah Mimpi. Dari adanya program Majalah Mimpi ini nantinya akan bermanfaat bagi dua pihak. Yang pertama adalah bagi target, yaitu siswa-siswi keempat SD Sinar Jati, dan yang kedua adalah bagi kami sebagai mahasiswa. Lalu kira-kira apa saja sih manfaat yang akan diterima oleh siswa-siswi keempat SD Sinar Jati? Nah, manfaat yang pertama yang akan diterima oleh mereka, yang pertama adalah menumbuhkan minat belajar dan literasi siswa-siswi keempat SD Sinar Jati. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan kepekaan dan sikap peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami potensi diri masing-masing dalam bidang tertentu. Yang keempat, dapat mengembangkan potensi diri masing-masing dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan atau kerja melalui kegiatan belajar di kelas maupun secara mandiri. Selanjutnya adalah manfaat bagi kami sebagai mahasiswa. Manfaat bagi kami sebagai mahasiswa yang pertama adalah membangun relasi dengan siswa-siswi keempat SD Sinar Jati dan juga pihak sekolah. Manfaat yang kedua, mengasah kreativitas dan inovasi melalui kegiatan perumusan konsep program, pembuatan majalah dan poster, serta perancangan alur kegiatan. Yang ketiga, membangun kepekaan dan sikap peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Yang keempat, membangun etos kerja melalui serangkaian kegiatan mulai dari perumusan proposal hingga pelaksanaan kegiatan perlombaan. Nah, itulah manfaat yang akan diterima bagi target, yaitu siswa-siswi kelas 4 SD Tindak Jati, dan juga bagi kami sebagai mahasiswa dari adanya program Majalah Mimpi ini. Nah, kita lanjut ke gambaran umum masyarakat. Masalah utama di masyarakat ini dilatar belakangi oleh orang tua mereka karena lebih mendorong anak-anaknya untuk bekerja daripada mengembangkan kecerdasan anaknya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu karena penilaian kecerdasan yang kurang dari mereka. Jadi, karena biasanya itu diukur melalui pelajaran matematika sehingga murid menjadi kurang bersemangat belajar. Dampaknya adalah rendahnya minat belajar mereka dan literasi siswa-siswi karena kurang bersemangat tersebut. Nah, terbatasnya pengetahuan tentang multiple intelligence, itu karena kurang informasi tersebut. Jadi mereka itu terhambat akan akademis dan kreativitas mereka sendiri. Solusi dari kami adalah mengenalkan konsep belajar yang baru dengan menggunakan majalah MIPI yang sudah kami buat tersebut, mengajarkan apa itu MIPI dan sebagainya, dan membuat suasana belajar itu yang baru agar siswa-siswi di Sinar Jati itu bisa semangat belajarnya. Nah, alasan kami kenapa lebih memilih kelas 4 SD Sinar Jati, yang pertama itu karena siswa-siswi kelas 4 SD itu ada memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan literasi mereka yang lebih lanjut. Nah, terus itu yang pertama tadi. Yang kedua, karena lokasi di SD Sinar Jati juga mendukung program kami karena berada di lingkungan yang aman dan alami gitu. Jadi bisa belajar di outdoor. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang metode pelaksanaan dari program Majalah Mimpi. Metode pelaksanaan yang pertama adalah survei sistem pendidikan dan lokasi di SD Sinar Jati, di mana hasil survei tersebut akan kami gunakan untuk melanjutkan ke metode pelaksanaan yang kedua, yaitu pembuatan majalah mimpi. Selanjutnya, setelah kami menyelesaikan pembuatan majalah mimpi, kami akan melanjutkan kegiatan ke metode pelaksanaan yang ketiga, yaitu pengajuan proposal, sosialisasi program, dan pembagian majalah mimpi, di mana kami akan terlebih dahulu mengajukan proposal untuk diterima dan disetujui oleh pihak sekolah. Setelah itu, kami akan datang di hari pertama sesuai dengan jadwal, dengan rincian kegiatan, yaitu sosialisasi program, di mana kami akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan kami dan siapa kami. Lalu kami juga akan sedikit menjelaskan tentang majalah mimpi dan berbincang santai dengan para siswa-siswi seperti apa saja permasalahan belajar mereka atau apa yang ingin mereka capai di masa depan. Selanjutnya, di akhir, kami akan bagikan majalah mimpi kepada siswa-siswi tersebut agar mereka dapat terlebih dahulu mengeksplorasi majalah tersebut, agar nantinya mereka juga dapat siap untuk melakukan pembelajaran di keesokan harinya. Selanjutnya, setelah kami melakukan sosialisasi program, kami akan melanjutkan ke metode pelaksanaan ke yang keempat, yaitu kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan konten majalah mimpi. Nah, di metode pelaksanaan yang keempat ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari, yaitu di hari kedua dan di hari ketiga, di mana di masing-masing hari akan ada tema yang kami usung agar pembelajaran memiliki tujuan tersendiri. Nah, untuk di hari kedua, kami memiliki tema yaitu peduli dan kenali diri serta lingkunganmu, di mana dalam tema ini siswa-siswi kelas 4 SD Sinar Jati akan melakukan suatu proyek, yaitu proyek bunga cita-cita. Nah, dalam proyek bunga cita-cita ini nantinya mereka akan membuat satu pot bunga dari sampah daur ulang seperti botol plastik yang kemudian mereka hias dengan berbagai ornamen yang menggambarkan cita-cita mereka. Selanjutnya, pot tersebut akan diberi pupuk dan diberi benih bunga matahari. Dan mereka diharuskan untuk merawat benih bunga matahari tersebut selayaknya cita-cita mereka. Lalu, selain itu juga, di awal, sebelum kami melakukan proyek bunga cita-cita, kami akan terlebih dahulu melakukan kegiatan untuk memeriahkan hari kedua, yaitu kami akan bernyanyi bersama dengan para siswa-siswi dengan lirik lagu yang telah kami siapkan. Nah, lanjut ke hari ketiga, tema yang kami usung adalah belajar itu menyenangkan, di mana dalam tema ini, para siswa-siswi akan belajar secara aktif dan interaktif dengan teman mereka lewat kegiatan eksperimen, math fun, dan juga storytelling. Lanjut ke metode pelaksanaan yang kelima, yaitu kegiatan perlombaan sebagai ajang pertunjukan hasil pembelajaran, di mana di metode pelaksanaan yang kelima ini nantinya mereka akan melakukan serangkaian perlombaan yang telah kami siapkan sebagai ajang pertunjukan bakat mereka. Nah, untuk rincian kegiatan lombanya sendiri terdapat lomba estafet, lomba cerdas cermat, lomba storytelling, lomba menyanyi, dan lomba kreasi sampah daur ulang. Untuk metode pelaksanaan yang kelima ini, yaitu kegiatan perlombaan ini, akan dilaksanakan di hari terakhir, yaitu di hari keempat, di mana setelah serangkaian kegiatan di hari keempat ini akan ditutup dengan metode pelaksanaan yang keenam, yaitu penutupan dan evaluasi proyek, di mana dalam penutupan dan evaluasi proyek ini, kami akan meminta para siswa-siswi untuk menuliskan sebuah surat tentang kesan dan pesan mereka terhadap kegiatan majalah mimpi ini, terhadap program majalah mimpi ini. Selanjutnya, evaluasi tersebut akan menjadi catatan bagi kami pribadi agar dapat mengembangkan program ini lebih baik ke depannya. Itu saja metode pelaksanaan. Yang selanjutnya bisa dilihat bahwa
Kami telah menyiapkan ilustrasi dan salah satu konten dalam majalah mimpi yang nantinya akan diaplikasikan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Di salah satu gambar ada proyek bunga cita-cita yang menjadi ilustrasi dalam tema 1, yaitu peduli dan kenali diri serta lingkunganmu. Dan di gambar lainnya ada salah satu konten dalam majalah mimpi yang nantinya konten tersebut akan juga diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Konten tersebut adalah suatu lagu yang nantinya akan dinyanyikan bersama dengan siswa-siswi kelas 4 SD Dinar Jati. Baik, untuk roadmap mungkin langsung saja. Jadi kegiatan kami itu akan dimulai dengan survei sistem pendidikan dan lokasi SDN Sinar Jati. Setelah itu, dilanjut dengan pembuatan majalah mimpi dan rangkaian kegiatan proyek. Ketiga, kami akan melakukan pengajuan proposal kepada SDN Sinar Jati. Setelah itu, kami akan melakukan sosialisasi program dan pembagian majalah mimpi. Jadi, untuk roadmap keempat ini, poin keempat, itu akan kami lakukan setelah proposal kami sudah di-ACC oleh pihak sekolah. Selanjutnya, untuk poin kelima, kami akan melakukan kegiatan pembelajaran sebagai implementasi dari majalah mimpi. Yang keenam, kami akan melakukan kegiatan perlombaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penutupan proyek. Setelah teman saya menjelaskan roadmap dari kegiatan ini, saya akan menjelaskan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan kan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tahap persiapan. Di sini terdapat survei yang akan dilakukan pada tanggal 2 dan 3 September, lalu pembuatan majalah dan serangkaian proyek yang akan berlangsung selama 7 hari kerja. Yang ketiga, masa percetakan yang akan memerlukan 3 hari. Dan yang terakhir, dari tahap ini yaitu pengajuan proposal yang akan dilakukan dalam 1 hari di SD Negeri Sinar Jati. Selanjutnya, tahap pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya kita lakukan yaitu sosialisasi. Ini dari program yang akan kita lakukan dan pembagian majalah mimpi kepada siswa-siswi di SD Negeri Sinar Jati yang akan dilakukan pada tanggal 23 September. Lalu dilanjutkan kegiatan pembelajaran dan pengimplementasian konten yang ada pada majalah mimpi selama 2 hari pada tanggal 24 sampai dengan 25 September. Selanjutnya, kegiatan perlombaan dan ajang pertunjukan hasil pembelajaran dari konten majalah mimpi yang akan dilanjutkan pada hari setelahnya, yaitu pada tanggal 26 September. Dan masih di hari yang sama, tanggal 26, kami akan melakukan evaluasi dan penutupan acara. Untuk biaya yang diperlukan dalam proyek kami kali ini itu termasuk tidak terlalu besar, jadi kami memerlukan biaya ini untuk 4 kategori keperluan. Yang pertama, untuk keperluan sosialisasi kegiatan. Ketika kami mengajukan proposal kepada pihak sekolah, tentunya kami membutuhkan proposal dalam bentuk fisik. Di sini kami mencetak proposal 2 buah, yang pertama untuk diajukan kepada pihak sekolah, dan yang kedua adalah untuk arsip kami, yang mana harga satuan dari proposalnya adalah 10.000, jadi totalnya adalah 20.000. Untuk keperluan kedua, kami memerlukan dana untuk pembuatan majalah. Untuk deskripsinya, yang pertama kami perlu dana untuk berlangganan aplikasi Adobe InDesign selama 1 bulan. Sedikit info, aplikasi Adobe InDesign ini merupakan aplikasi untuk mendesain layout majalah. Kami membeli 1 paket yang harganya adalah Rp138.363. Yang kedua adalah kami memerlukan dana untuk cetak majalah. Di sini kami mencetak majalah sebanyak 40 buah, yang mana harga satuannya itu adalah Rp14.250. Dan jika ditotal, maka harga keseluruhannya adalah Rp570.000. Untuk keperluan ketiga, kami memerlukan dana untuk lomba. Jadi di sini deskripsinya ada untuk hadiah, alas duduk, banner, tali rafia, dan balon. Mungkin ini semua itu merupakan keperluan untuk hiasan. Untuk deskripsinya, hadiah di sini kami membutuhkan 6 hadiah. Kenapa? Karena ada 6 cabang lomba. Jadi setiap cabang lomba akan kami pilih 1 juara. Dan untuk dananya, itu kami membutuhkan Rp30.000 untuk setiap cabang lomba. Jadi totalnya adalah Rp180.000. Yang kedua adalah alas duduk, karena kami berencana untuk melakukan lomba tersebut di luar kelas. Untuk alas duduk ini tidak memerlukan biaya karena kami akan menggunakan milik pribadi ataupun milik sekolah. Yang ketiga adalah banner. Jadi banner ini kami gunakan untuk penanda bahwa memang sedang ada kegiatan lomba untuk menunjukkan kepada siswa-siswi dan menarik minat mereka. Harga satuan bannernya adalah Rp40.000 karena kami mencetak 2 banner, jadi totalnya adalah Rp80.000. Dan yang keempat adalah tali rafia. Di sini tali rafia kami gunakan untuk mengikat banner yang tadi untuk menunjukkan kepada siswa-siswi. Harga satuannya adalah Rp8.500, jadi totalnya adalah Rp17.000. Dan yang terakhir adalah balon untuk hiasan. Kami membeli 1 pak balon yang harganya adalah Rp16.000. Keperluan terakhir adalah logistik. Jadi keperluan yang pertama untuk logistik ini adalah biaya bensin para pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan yang dimaksud di sini adalah kami selaku pelaksana kegiatan, pembuat kegiatan gitu. Di sini kami menggunakan 4 motor. Jadi untuk bensin satuannya adalah Rp30.000, maka kalau 4 motor totalnya adalah Rp120.000. Yang terakhir adalah ongkos kirim paket majalah. Kenapa ada ongkos kirim? Karena kami mencetak majalahnya di sini tuh secara online dan kebetulan memang bukan berlokasi di sekitar Jatinangor, jadi kami membutuhkan ekspedisi untuk mengantar paket tersebut kepada kami. Di sini harga ongkos kirimnya untuk majalah adalah Rp40.000. Dan total dari seluruh dana yang kami butuhkan adalah Rp181.363. Dengan adanya pemaparan RAB, maka hal itu menjadi penanda bahwa sesi presentasi dari kelompok kami telah usai. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Kami juga ingin memohon maaf apabila ada perkataan kami yang menyinggung ataupun kurang tepat bagi audiens semuanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.